Ini evaluasi ya Pak dari Kemensos juga karena sebagai pemegang database PBI. Keakurasian tepat sasaran penerima PBI itu Kalau tidak akurasi itu kami bersihkan. Oke. Makanya ada program pembersihan setiap saat. Dan saya sampaikan masih ada sejumlah orang penerima penerima bantuan PBI yang akan kami bersihkan. Buktinya kita bisa semakin lama melakukan penyempurnaan data. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN disalurkan ke PBI harus tepat sasaran karena dana tersebut dari mana? Dari pembayar pajak dan lain sebagainya. Nah itu data itu bukan hanya untuk dipakai PBI, data itu dipakai untuk PKH, untuk BPNT, kemudian juga kita kirim untuk ke Kementerian Energi untuk subsidi listrik dan lain sebagainya. Oke, dan anggaran ini masuk juga, nggak ada masalah dengan anggaran sistem IT dan lain-lain. Sistem IT itu tanggung jawab dari kami untuk membangun, nah itu nggak ada masalah. Pokoknya yang kami kelola adalah 40% masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah. 40% itu kan sekitar 96,8 juta, sekitar segitu. Itu 38% sekian lah. Ya. Itu yang menjadi tanggung jawab kami. Itu kebijakan PBI ada di sana. Oke, bahwa jaminan kesehatan nasional adalah bukti undang-undang negara hadir dengan dalam undang-undang itu. Apa sih kira-kira negara hadir dalam undang-undang dalam jaminan kesehatan itu adalah melalui PBI, di mana kita mengcover 40% warga termiskin yang ada di Indonesia. Oke, jadi masalah naik atau tidak naik? Bukan urusan kami. Urusan kami adalah memberikan data, dan data itu semakin lama akan kami bikin semakin akurat, dan insya Allah 100% akan akurat by next year. Baik, terima kasih Pak. Before next year. Terima kasih Pak. Oke, kita akan mohon fakta berikutnya. Baik, tim fakta mau lihat secara langsung bagaimana di lapangan rakyat yang menjadi peserta BPJS, apakah kelas baik penerima PBI kah atau kemudian kelas 3 mandiri, kelas 2 atau kelas 1. Kita ingin tanya selama 6 tahun ini BPJS hadir menjadi jaminan kesehatan nasional, seperti apa pengalaman mereka. Isi Bu, namanya siapa Bu? Namanya siapa? Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu. Ibu maaf ya Bu, aku nggak apa-apa di sini Bu ya. Ibu boleh ke depan sedikit Bu. Nah, namanya Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri warga Kalipasir yang Kalipasir ya? Iya. Kalipasir ya. Nah, mau tanya Ibu, selama ada BPJS Kesehatan, kan udah 6 tahun nih dari tahun 2013. Selama menggunakan BPJS sebagai penerima biaya iuran bagaimana? baik-baik aja sih, lancar. Baik-baik aja lancar. Ada nggak Bu cerita bahwa ini kan banyak, kita dengar banyak ya Bu ya, mungkin Ibu juga mungkin kadang juga lihat di sosial media. Sebagian memang Sebagian kebanyakan, ya. ini masalahnya ngantri, terus kemudian ada juga yang katakan ya karena kita PBI atau penerima biaya iuran, kita nggak bayar iuran di nomor 3 kan misalkan. Prioritasnya meskipun udah buru-buru nih Bu ke UGD atau gimana, tapi ternyata karena PBI udah deh, ntar lihat. Ada nggak Bu pengalaman seperti itu? Ada. Iya, dulu. Tahun berapa tuh, ingat nggak? Belum lama sih, tahun kemarin lagi kecelakaan anak saya, jarinya putus. Terus ke MMA ditolak karena kan peralatannya nggak ada. Dan itu saya dilarin ke Cipto. Di Cipto tuh saya semalaman, itu anak katanya mau dioperasi jam 7 nggak jadi, akhirnya sampai siang sore baru dioperasi. Negara kan janji dalam undang-undangnya untuk memberikan jaminan kesehatan nasional. Iya. Tapi memang masih jauh dari sempurna gitu Iya. ya. Tapi kalau Ibu bisa berharap, kasih pesan ke para pembuat kebijakan, pemerintah, apa sih yang diharapkan? Oke, ada BPJS, apa sih yang harusnya lebih baik dilakukan dari suara seorang Ibu deh? Kalau saya sih pengennya penanganannya lebih cepat gitu, jangan mentang-mentang gratis. Kan biasanya suka di belakangin gitu, diduluin yang ada duitnya gitu. Ya pengennya sih kalau bisa, walaupun ini ada kenaikan, yang lain jangan sampai kita juga kena kenaikan gitu. Kalau untuk bayar saya juga nggak bisa. Belum mampu gitu Bu ya? Ya udah Ibu, semoga tambah terus ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya sudah memberikan waktunya ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana tetangganya Ibu Sri tadi Bu ya. Dan tadi ini namanya Dwi ya, manggilnya Dwi. Oke, Dwi pintar sekolahnya Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Boleh ngobrol sebentar Bu? Waduh lagi masak ya. Masak apa itu Bu? Masak ikan.
Boleh ngobrol sedikit? Aku numpang izin masuk ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu ya? Ibu lagi masak. Nama saya Balkis Bu. Ibu namanya siapa Bu? Miskiem. Ibu siapa? Miskiem. Ibu Misiem. Halo Bu, apa? Nah, Balkis namanya siapa Bu? Ibu adek. Ibu Ade. Jadi 11 tinggalnya Bu di sini. Bersebelas kita semua. Ibu jadi udah jadi peserta BPJS dari Askes langsung pindah BPJS di tahun 2013 juga ya. Iya. Gimana Bu pengalamannya selama menjadi peserta BPJS penerima biaya iuran ya Ibu ya berarti ya? Enggak bayar. Iya kan Enggak, penerima biaya iuran artinya Iya. kelas yang kemudian disubsidi Iya. menerima biaya. Nah, Iya. pengalaman yang Ibu terima selama mungkin kurang lebih 6 tahun ya Bu ya BPJS ya. Itu seperti apa Bu Miskia? Mungkin Bu Ade juga dicerita silakan. Ya enak sih ini. Nggak bayar, Nggak bayar. Nggak bayar. Nggak bayar sama saya. ringanin beban namanya. Keadaan gaji cuma 1.100.000. Kalau saya tanya cukup apa enggak, pasti nggak cukup. Tapi alhamdulillah cukup-cukup aja Ibu ya Iya, jadinya. alhamdulillah Nah, sih. selama jadi peserta BPJS itu Ibu Ade dan juga Ibu Miskim pernah nggak ada yang sakit agak serius misalnya dari 11 orang ini terus kemudian harus menerima pelayanan seperti apa mungkin bisa berbagi nggak? Ini kan perbaikan juga. Siapa? Sama saya sakit gula, udah parah banget, udah tinggi, udah Berapa Bu ini. gulanya Bu? 400. 417. Oke. 417. Terus dibawa ke rumah sakit. Terus Bu? Bilang nggak ada kamar. Nungguin 3 hari kemudian. Saya akhirnya pura-pura mau bayar aja, akhirnya baru diterima. Gimana kalau seandainya benar-benar nggak punya duit begitu, emak saya udah sekarat begini kan, yang ada kayak orang-orang kita bisa mati di tempat kan gitu, sedangkan keadaan nggak punya uang. Seandainya Ibu Ade mau pelayanan lebih baik, Iya. terus Ibu Ade udah deh, saya naikin aja deh BPJS kesehatan saya jadi kelas 3 mandiri, akhirnya saya mau bayar sendiri misalnya, mungkin nggak dengan pendapatan Bapak? Nggak mungkin kayaknya, saya nanggung banyak orang dengan gaji segitu aja. Saya kadang-kadang suka nyari di luar dari suami saya, apalagi bayar. Ibu kerja juga? Enggak, saya kadang-kadang suka dagang. Oh dagang. Terima kasih ya Ibu Ade ya. Terima kasih juga Bu Miskia. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu. Ini tadi suara-suara dari para peserta BPJS. Ada Ibu Sri tadi, ada Ibu Miskia dan juga Ibu Ade. Mudah-mudahan harapannya ini juga bisa didengar oleh para pengambil keputusan. Karena tidak mudah juga pasti untuk mereka yang tidak punya pilihan lain selain menjadi penerima biaya iuran untuk menjaga kesehatannya apabila dibutuhkan gitu. Kita akan temukan fakta berikutnya.